Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan bahas tentang gimana sih cara kita mendapatkan subscriber dan juga jam tayang supaya YouTube kita bisa dimonetisasi ya teman-teman. Nah jadi seperti yang teman-teman ketahui kan aku memiliki channel YouTube Investor Habit, di mana di saat ini aku memiliki sekitar 700 subscriber dan 5.000 view di 2 hari terakhir nih teman-teman. Nah kalau misal kamu pengen cek apakah channel kamu bisa dimonetisasi atau enggak, kamu harus ke YouTube Analytics, websitenya ya teman-teman, yaitu studio.youtube.com. kemudian kamu login ID kamu. Nah, nanti kamu bisa ke bagian analitik ini. Kemudian kamu ke bawah dan ke bagian monetization ini. Di bagian monetization ini, kamu bisa lihat apa sih syarat yang diperlukan untuk kamu bisa monetisasi di YouTube. Seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk kita bisa mendapatkan monetisasi YouTube, kita harus tergabung dengan YouTube Partner Program. Di mana syaratnya adalah kita harus memiliki 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Ini dalam 1 tahun terakhir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di luar 1 tahun terakhir itu udah nggak dihitung. Per hari ini kalau misalnya kita cek, ini adalah jumlah jam tayang yang aku dapatkan dalam sehari. Sekitar 50, 60, 60, 70. Nah, dan untuk saat ini aku memiliki jam tayang dalam sehari aku mendapatkan sekitar 100-an jam tayang. Ini artinya dalam beberapa belas hari ke depan, berarti channelku akan memenuhi target 4000 jam tayang ya teman-teman. Dan untuk subscribernya mungkin butuh beberapa saat lagi, mungkin sekitar 15 hari atau 1 bulan lagi. Nah, nanti kalau misalnya channelku udah bisa dimonet, nanti aku bakal tunjukin ke teman-teman ya berapa penghasilan yang bisa dihasilkan dari channel ini. Bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu. Oh ya, untuk kamu yang pengen ngecek berapa sih jumlah pertambahan subscriber per hari, kamu juga bisa menggunakan Social Blade ini ya teman-teman. Kamu ke website socialblade.com, kemudian kamu di sini pilih YouTube, karena di sini kamu bisa ngecek berbagai macam platform sebenarnya. Ada TikTok juga, ada Instagram, cuma kali ini kan kita bakal bahasnya mengenai YouTube. Kemudian di sini kamu tulis nama channel kamu ya teman-teman. Nah, nama channelku adalah Investor Habit Official. Kalau kita buka, ini kita bakal diarahkan ke halaman Social Blade channel YouTube kita. Nih di sini ada 281 upload, jumlah subscribernya 330. Sama kan ya teman-teman. Video jumlah view-nya hampir 90.000, dibikin tahun berapa. Nah, di sini kamu bisa lihat pertumbuhan subscriber kamu setiap harinya berapa banyak ya teman-teman. Di sini hitungannya per minggu. Kalau ini adalah jumlah view per minggu. Kemudian kalau di sini adalah jumlah hitungan tambahan subscriber dalam sehari. Ini kamu bisa lihat di tanggal 17 aku dapat 3 subscriber, tanggal 18 dapat 16, tanggal 19 dapat 21 sampai sekian ya teman-teman. Dan beberapa hari ke belakang ini dapat ada yang 20 subscriber sehari, 20 subscriber sehari, ada yang 18, ada yang 9. Dan jumlah view yang aku dapat kalau di daily average sekitar 1400 view ya teman-teman. Dan jumlah subscriber per hari sekitar nambah 12. Dengan data ini kita bisa simpulkan bahwa dalam beberapa saat ke depan YouTubeku harusnya udah bisa dimonetisasi. Nah, jadi aku pengen berterima kasih banget sama teman-teman ya, karena bantuan dari teman-teman semua akhirnya channel YouTube ini bisa hampir dimonetisasi nanti. Nanti aku bakal update lagi. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih supaya channel YouTube kita bisa dimonetisasi teman-teman. Nah, jadi aku juga belum pakar, aku juga belajar ini dari berbagai macam sumber yang ada di YouTube ya teman-teman. Jadi aku belajar dari berbagai content creator dan juga belajar dari pengalamanku pribadi. Dan ini aku bisa simpulkan apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita bisa memonetisasi channel YouTube kita ya teman-teman. Kalau misalnya kita pengen serius di dunia YouTube ini. Ini aku udah siapkan PPT di sini, kamu bisa lihat ya teman-teman. Kita mulai dari halaman yang pertama, yaitu yang pertama, jangan beli views teman-teman. Hal ini aku nggak gitu rekomendasikan. Sebenarnya kamu bisa aja sih menuhin syarat tadi, kayak menuhin syarat 4000 jam tayang, menuhin syarat viewsnya dengan cara beli. Bahkan aku pribadi kalau aku mau beli juga bisa. Tapi aku pribadi nggak gitu rekomendasiin jalan ini teman-teman, karena ini tidak sustainable dalam jangka panjang. Nanti susah setelah monetisasi. Nah, di sini aku pengen sampaikan bahwa kamu sebenarnya jangan cuma incar monetnya. Karena misalnya kalau kamu cuma incar monet, terus kamu pakai dengan cara beli view atau apa, terus kamu cuma pengen dapat monet, akhirnya setelah dimonetisasi, kamu kalau misalnya nggak suntik view, kamu nggak dapet view. Jadi sama aja, kamu juga nggak bakal dapet uang banyak dari situ. Kalau misalnya kamu pengen beli view-nya secara terus-menerus, itu akhirnya kamu malah bakar uang. Kamu bukannya malah mendapatkan uang dari YouTube, kamu malah ngeluarin uang buat YouTube. Dan itu pun nggak sustainable dalam jangka panjang. Dimana tujuan kita adalah supaya didukung oleh algoritma. Kalau misalnya kita beli views, itu kan kita nggak tahu views yang kita dapat itu entah dari mana ya teman-teman. Apakah itu cuman bot doang yang disuntik dari seller yang kita beli jasanya. Jadi kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi langkah membeli views itu adalah langkah yang dalam jangka pendek emang sih itu membantu banget. Cuma dalam jangka panjang itu nggak sustain ya teman-teman. Apalagi bagi kamu yang pengen jadiin YouTube ini sebagai karir jangka panjang. Bagi kamu yang udah pengen fokus berkarir di sini, menurutku sih kurang bijak kalau misalnya kamu menggunakan trik yang satu ini ya teman-teman. Pada akhirnya kamu jangan incar monetnya, tapi kamu incar apa yang kamu pengen dari buat YouTube ini teman-teman. Karena kalau misalnya cuman pengen monet bakal lebih susah, karena fokus kita jadinya uang aja teman-teman. Nanti kalau misalnya nggak dapet uang, akhirnya kita kecewa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu poin yang kedua di sini adalah rajin upload. Konsistensi adalah kunci untuk didukung algoritma.
Kalaupun YouTube-mu nggak maju, kamu akan terlatih. Terus kita harus fokus ke quantity. Nah, kenapa aku bilang rajin upload ini? Karena YouTube itu sebenarnya nggak beda jauh sama menabung, teman-teman. Dimana kamu nabung, uang kamu sisihkan setiap saat, kamu tabung setiap saat. Nanti tiba-tiba setelah berapa tahun, tiba-tiba tabungan kamu jadi gede banget. Prinsipnya sama kayak investasi ya, teman-teman. Kamu investasi uangmu, setiap bulan kamu terima penghasilan, kamu sisihkan, terima penghasilan, sisihkan. Setelah berapa tahun, tiba-tiba hasil investasimu membludak dan akhirnya bisa menghasilkan passive income buat kamu. Nah, YouTube ini juga sama. Di sini kuncinya adalah konsistensi. Dimana kita di awal itu yang bagus adalah kita sering upload ya, teman-teman. Entah itu kita nggak ada yang nonton lah, atau misalnya view-nya kecil, atau misalnya nggak gitu dapet jam tayang. Bahkan kalau misal kamu cek aja di last 365 day ku ya. Nih, kalau misal kamu cek di awal-awal aku bikin YouTube, ya aku cuma dapat watch time-nya juga cuma dikit. Nih, lihat, satu hari aku cuma dapat 1 jam watch time, ada yang 9, ada yang 2,5, ada yang 2,2, 1,9. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Ini aku awal bikin YouTube nih sekitar November ya, teman-teman. Nih, kamu lihat di sini kan kecil banget kan. Sedangkan sekarang per hari aku bisa mendapatkan sekitar 100 jam tayang. Kuncinya apa? Karena kuncinya adalah aku rutin upload, teman-teman. Kalau misal kamu lihat kontenku, nih kamu lihat ya, tanggal 31, tanggal 30, 29, 28, 27. Aku setiap hari aku selalu mengkonsistenkan upload satu video setiap hari, teman-teman. Bisa atau nggak bisa, aku tetap usahakan. Kalau misalnya nggak bisa, kepepet banget, udahlah ya, udah nggak apa-apa. Mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Cuman yang pastinya kamu harus punya jadwal di sini. Dimana dengan kamu udah konsisten, itu bakal membantu banget. Misal kamu udah jadwalin pengen seminggu upload 2 kali, ya udah kamu harus ikutin jadwal itu. Jangan sampai kamu miss ya, teman-teman. Kalau misal kamu kehabisan ide, ya kamu tinggal coba ulik tentang apa lagi sih yang bisa dibahas, atau kamu coba hampir ke channel orang lain, lihat apa yang bisa kamu bahas juga, atau juga kamu browsing di internet apa yang bisa kamu bahas. Dengan kamu melakukan hal ini dalam jangka panjang, tetap pasti YouTube-nya bakal kembang, teman-teman. Kalau misalnya YouTube-mu nggak jadi pun, kamu pasti bakal terlatih, karena kan kamu udah setiap hari ngomong depan kamera, kamu udah ngebangun kepercayaan diri kamu ngebangun skill komunikasi kamu. Kalau misalnya worst case scenario nih, YouTube-nya sama sekali nggak kembang, kamu tetap dapat sesuatu, teman-teman. Dimana di sini kan kamu nggak ngeluarin duit, kamu cuma ngeluarin tenaga, tapi kamu dapat sesuatu, kamu dapat soft skill, dimana kamu jadi bisa komunikasi, terus kamu juga lebih pede. Makanya ada baiknya kalau di awal kita fokus ke quantity dulu ya, teman-teman. Yang penting kamu produce dulu yang banyak. Seiring berjalannya waktu, skill kamu meningkat, pasti nanti secara kualitas juga bakal naik ya, teman-teman. Jangan kamu terlalu fokus kualitas, jadi nggak produce, nggak ngepost. Nanti udah video jadi, terus kamu mikir, aduh ini kayak nggak bagus, nggak dipost, terus diedit lagi, nggak dipost, diedit lagi, akhirnya nggak ngepost, nggak jadi rajin upload, malah nggak kembang nanti ya, teman-teman. Jadi jangan gitu ya. Kalau misalnya di awal, ada baiknya kita perbanyak kuantitinya aja dulu, supaya orang kalau misalnya mampir ke channel kita, orang lihat kan, wah ini ada banyak konten yang bisa ditonton juga, teman-teman. Nah, kalau menurut aku gitu ya, teman-teman. Berikutnya, saran berikutnya adalah bangun komunitas. Kunci utamanya adalah bangun komunitas, sehingga niche itu penting. Karena tujuan kita dari membangun YouTube itu pada akhirnya adalah membangun komunitas ya, teman-teman. Dimana subscriber itu bukan cuma angka, tapi subscriber itu adalah komunitas yang punya satu niche tertentu, teman-teman. Dimana kalau misalnya kita udah bahas satu niche tertentu, pasti akan lebih mudah juga bagi orang buat subscribe. Kalau misalnya di awal nih kita ngebahasnya halnya bermacam-macam, pasti kalau misalnya orang mampir ke channel kita pun orang jadi bingung ya, ini channel mau bahas apaan. Tapi kalau misalnya kamu udah terkenal atau kamu artis, itu beda cerita ya. Kamu udah nggak perlu bahas satu niche lagi. Kamu tinggal post nama kamu, terus arahin dari sosial media lain, kamu bisa langsung tenar. Karena orang udah tahu, karena kamu udah artis, kamu udah punya popularitas. Sedangkan seperti orang yang kita, ada baiknya ya kita mulai dari nol, kita bangun komunitas, terus kita juga membahas satu niche tertentu dulu ya, teman-teman. Saran berikutnya yang lumayan membantu buatku, ini menurutku pribadi ya, teman-teman, adalah arahkan dari sosmed lain. Nah, di sini sosmed lain apa? Itu sebenarnya apa aja boleh, teman-teman. Kalau misal kamu punya Twitter, kamu punya Facebook, kamu punya Instagram, atau bahkan kamu punya TikTok. Kalau menurut aku pribadi, yang paling mudah untuk kita mendapatkan view atau bertumbuh, itu untuk saat ini adalah TikTok, teman-teman. Dimana TikTok itu algoritma itu FYP-nya tajam banget, teman-teman. Kalau misalnya kamu bikin video bagus, walaupun kamu nggak punya subscriber sedikit pun, tapi kalau video kamu bagus, itu bisa yang nonton jutaan, teman-teman. Itulah kenapa kalau misalnya buat awal, aku rekomendasiin kamu punya TikTok dulu. Dari TikTok, kamu arahkan ke YouTube, teman-teman. Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku juga punya TikTok ya. Bahkan bisa dibilang TikTokku lebih gede dari YouTube. TikTokku subscribernya sampai 200.000 lebih, teman-teman. Ini hanya satu dari beberapa akun TikTok yang aku punya. Dari akun TikTok ini, aku arahkan ke YouTubeku. Dimana kalau misalnya kamu klik link ini bakal mengarah ke channel YouTubeku ini ya, teman-teman. Nah, dengan adanya hal seperti ini pasti kan bisa membantu subscribernya juga. Walaupun sedikit, aku nggak tahu sih ini kebanyakan dibantu algoritma atau kebanyakan dibantu TikToknya. Tapi walaupun sedikit, aku rasa tetap mungkin bakal ada efeknya. Walaupun di awal nambah sedikit ya, teman-teman. Cuma kalau saranku pribadi, dengan
kamu punya follower di sosial media lain, itu juga bakal ningkatin kredibilitas kamu, teman-teman. Bahkan kalau misalnya subscriber kamu udah gede, gak nutup kemungkinan kamu bisa nanti diajak kerja sama brand, kamu juga bisa ngendorse, kamu juga bisa nanti misalnya collab sama orang lain gitu, teman-teman. Jadi di masa sekarang ini kalau kamu punya followers itu adalah hal yang penting banget. Itu bisa jadi ladang untuk kamu menghasilkan uang juga sebenarnya, teman-teman. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya kamu belum ada sosmed lain, kalau kamu pengen langsung fokus di YouTube nggak apa-apa. Cuma kalau kamu udah punya sosmed lain yang udah terlanjur lebih gede, ya kamu arahkan dari sosmed lain. Entah itu mungkin Instagram kamu, atau Facebook kamu, atau TikTok kamu, atau apapun itu, teman-teman. Kalau mau TikTok juga boleh. Nanti mungkin sekali-sekali aku di video kedepannya aku bahas tentang gimana cara grow di TikTok ya. Karena sebenarnya di TikTok lebih gampang tumbuhnya, teman-teman, daripada YouTube. YouTube ini lebih susah. Oke, poin berikutnya adalah bikin satu niche. Nah, dengan kamu fokus di satu niche, orang bakal lebih ada alasan untuk subscribe ke channel kamu, teman-teman. Kalau misal kamu punya satu niche, kamu ngomongin satu topik tertentu, itu juga YouTube bakal lebih gampang untuk algoritmanya bantu rekomendasiin ke orang-orang yang punya interest yang sama, teman-teman. Misal kamu bahas tentang keuangan. Nanti kalau misalnya YouTube udah mulai paham, wah ini channel banyaknya bahas keuangan. Nanti video kamu bakal dilemparnya ke orang-orang yang sering nontonin video-video mengenai keuangan. Begitu juga misalnya kamu punya channel makeup, nanti ya pasti dilemparnya ke orang-orang yang punya hobi makeup. Gitu juga kamu punya channel masak, dilemparnya ke orang-orang yang sering nonton masak. Jadi kalau bisa kamu buat di awal kamu bikin satu niche dulu, jangan terlalu random ya, teman-teman. Kalau misalnya channel udah gede, misalnya kamu udah ratusan ribu, udah jutaan, itu beda cerita. Karena mereka udah punya masa dimana mereka kalau udah segede itu, mereka asal post juga tetap ada yang nonton. Mau bahas yang nggak nyambung itu tetap ada yang nonton, teman-teman. Karena mereka udah punya masa basis follower yang besar. Tapi kalau seperti kita yang baru mulai, ada baiknya kita bikin di satu niche. Dan niche ini akan nantinya mempengaruhi berapa banyak CPM yang kamu terima, teman-teman. CPM itu maksudnya kemampuan kamu menghasilkan dari AdSense YouTube. Biasanya niche yang bisa menghasilkan uang yang gede itu kalau kamu bahas mengenai, menurut pengetahuan aku ya, bahas tentang elektronik, bahas tentang teknologi, bahas tentang personal finance, tentang keuangan, tentang gimana cara menghasilkan uang dari internet, terus juga bahas sesuatu yang mengenai bisnis. Karena di situ lebih ada marketnya, teman-teman. Kalau misal kamu bikin channel gaming, itu sebenarnya juga bisa menghasilkan uang, cuman mungkin CPM-nya lebih kecil. Jadi kamu harus lebih ngandalin lebih banyak yang nonton, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kayak di keuangan, kamu walaupun yang nonton dikit, kamu bisa menghasilkan uang lebih banyak. Kalau itu menurut pengetahuanku ya, teman-teman. Tapi aku belum buktikan sendiri karena YouTubeku belum dimonet. Nanti mungkin setelah beberapa bulan dari hari ini, aku baru bisa menyimpulkan sendiri ya, teman-teman. Dan aku bakal update di channel ini lagi. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, kamu boleh bantu subscribe supaya nanti ke depannya aku juga bisa kasih info kamu soal ini ya, teman-teman. Poin berikutnya yaitu entertaining atau bermanfaat. Nah, jadi teman-teman, buat kita yang masih di awal itu dapetin watch time itu susah banget ya, teman-teman. Karena orang udah nggak kenal siapa kita, juga kadang kita masih belum jago bikin konten. Makanya yang perlu kita tekankan di sini adalah konten kita harus either salah satu dari dua ini, teman-teman. Entah itu entertaining atau itu bermanfaat. Bermanfaat itu misalnya kamu bagi ilmu, kamu bagi tutorial, cara bikin ini, cara investasi, cara masak ini, cara makeup gini gitu, atau cara ngedit, cara apapun ya, teman-teman. Itu kan bermanfaat buat orang-orang, dimana biasanya orang nyari ya, teman-teman. Sedangkan entertaining ini yang sifatnya menghibur, apapun itu ya, teman-teman, yang bisa bikin orang betah nontonnya, entah itu gaming atau apapun. Akan lebih baik lagi kalau kamu bisa bikin dua-duanya, teman-teman. Kalau misalnya di channelku mungkin nggak gitu ke arah entertaining ya, karena aku pribadi juga nggak jago dalam hal ngelawak, aku nggak bisa bikin entertain. Tapi setidaknya mungkin channelku bisa sedikit bermanfaat buat orang-orang yang pengen belajar investasi. Jadi mungkin kebantunya karena bermanfaatnya itu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya buat kamu ya, kalau misalnya kamu masih belum bisa entertaining, berusaha untuk bermanfaat dulu aja juga. Tapi kalau misalnya emang kamu punya bakat untuk ngelawak, untuk bikin orang entertain, bikin orang betah, ya udah nggak apa-apa sih, teman-teman. Nah, berikutnya poin terakhir, ini poin yang lumayan membantu juga, yaitu aktif mampir. Kalau misalnya kamu masih di awal, kamu disarankan untuk mampir ke channel lain. Ini buat tujuannya buat membangun follower di awal ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kamu mulai dari 0 itu susah banget, teman-teman. Apalagi buat 0 ke 100-nya itu, waduh, itu paling susah sih. Nanti kalau misalnya kamu udah mulai punya 1000, mungkin 1000 ke 10.000 nggak susah dari 0 ke 100 mungkin, teman-teman. Karena buat di awal itu, siapa yang mau nonton channel kita? Itu bakal susah banget. Maka dari itu aku juga rekomendasiin kamu boleh mampir ke channel lain, kamu komen di channel lain, tapi kalau bisa komennya yang serius ya. Komennya juga yang sesuai dengan isi konten yang dibawakan orang lain. Jangan sampai kamu komennya asal-asalan atau sampai kamu nge-spam, jangan sampai ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kamu nge-spam, yang ada kita malah kena ban nantinya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya sub for sub itu boleh nggak?
sebenarnya kalau menurut aku boleh aja sih, karena sub for sub itu kan pada akhirnya yang nge-sub kita adalah orang beneran, bukan robot atau apa ya. Cuman masalah sub or sub itu bagus atau enggak, aku pribadi kurang tahu, karena kalau misalnya sub for sub kan ada kemungkinan orangnya datang ke channel kita cuma buat komen, dimana mereka nggak gitu nonton video kita ya teman-teman. Karena untuk video kita disebarkan lebih banyak orang, pada akhirnya kuncinya adalah watch time teman-teman. Dimana kalau kita dapat watch time-nya tinggi, retention rate-nya bagus, video kita bakal dilempar ke lebih banyak orang lagi. Nah jadi kalau sub for sub sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Kalau misalnya kamu pengen lakukan buat di awal juga boleh ya, karena buat di awal tuh dapat subscriber tuh susah banget teman-teman. Kayak dari channelku ini dari 0 ke 100 tuh waduh lamanya bukan main. Tapi sekarang udah mulai lebih cepet karena udah mulai ada view-nya ya teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman. Nah jadi sekian tips-tips yang aku bisa berikan gimana cara mendapatkan watch hour dari YouTube atau jam tayang dari YouTube. Nanti mungkin aku di video berikutnya aku juga bahas lagi mengenai gimana cara untuk grow di YouTube ini. Nanti juga aku bakal bahas kalau misalnya YouTube ini udah mulai ada penghasilan, nanti aku bakal bahas tentang berapa sih banyak gaji YouTuber pemula. Terus mungkin nanti aku bakal bahas tentang gimana cara ngebaca analitik ini, terus gimana cara grow di YouTube, macam-macam ya teman-teman. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu di channel ini. Terus bagi kamu yang pengen bantu channel ini, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Dengan kamu menggunakan kode ini, nanti kamu bakal bisa dapat bonus di platform investasi yang kamu gunakan. Bonus yang aku dapat bakal aku gunakan juga untuk meningkatkan kualitas video di channel ini, supaya channel ini bisa lebih bermanfaat dan nebar lebih banyak ilmu lagi untuk masyarakat Indonesia. Akhir kata, sekian video dari aku, dan jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.